Jepang tuh kalau mau ngelamar cewek tuh gimana? Penasaran kan pengen ngelamar cewek Jepang misalnya. Ini contohnya nih kayak gitu supaya nggak kaku-kaku banget, jadi dilemesin, mikir emang harus ketemu sama orang Indonesia yang Hai, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku kedatangan tamu, bukan tamu juga sih. Jadi aku hari ini bersama dengan dua temanku ini, ya kan? Yang satu namanya Hikmah. Mbak Hikmah. Satu lagi siapa namanya? Lina. Oke. Nah, mereka ini itu adalah penduduknya Kanazawa. Iya, Penduduk benar. apa namanya, Mbak? Apa? Presiden. Penghuni. Mereka ini penghuninya si Kanazawa yang akan tinggal lama banget di sini. By the way, Mbak Hikmah itu udah berapa lama tinggal di Jepang? Tahun ini 20 tahun. Suaramu. Udah 20 tahun, Mbak. 20 tahun. Gila, lama banget. Aku aja udah mau hampir 2015, sekarang aku 2020 udah 5 tahun aja kayak jeng itu kayak rasanya capek banget. 4 kalinya. 4 kalinya. Terus Mbak Hikmah di sini langsung dari nikah langsung ke sini gitu ya? Iya. Oke. Saya bertemu suami di Indonesia, nikah langsung ke sini. Oh gitu. Nah kalau Lina ada berapa lama tinggal di Jepang? 7,5 tahun kali ya. 7,5, tapi langsung di Kanazawa kan? Maksudnya bukan ke Enggak. kota-kota lain enggak ya? Langsung ke Kanazawa. Nah terus udah gitu awal ketemu suami. Nah ini kan kita kan lagi ngomongin ngebahas kenapa Mbak Hikmah dan Lina itu tinggal di Jepang, di Kanazawa. Nah ternyata mereka itu menikah dengan penduduknya Kanazawa, yaitu adalah orang Jepang. Nah gimana awal ketemunya Mbak Hikmah? Saya ketemu di Surabaya, orang Jepangnya yang cari saya. Harusnya ada bintang tamu suami saya. Kenapa dia ke Surabaya? Oh, berarti dia mencari orang Dia Indonesia. mencari, saya hanya diam duduk Oh saja. jadi dia kerja di Indonesia gitu Mbak? volunteer sih waktu itu. Oh volunteer. Oh, oke. Terus kalau Lina, lu niat datang ke sini buat kuliah awalnya atau memang lu pengen cari jodoh orang Jepang nih? Kan dulu sebenarnya pengen ini ngejar anak band. anak band orang Jepang. Aduh malu gue. Buka. Enggak, dulu kan ngefans sama ada band Band Jepang Jepang, gitu. ya. Pengen nyobain apa namanya? Pergi nonton live-nya kayak gitu, konsernya kayak gitu. Terus tapi kan nggak mungkin ya dia datang ke Indonesia gitu. Terus ya udahlah, apa namanya, gue juga nggak bego-bego amat, apa namanya, ke S2 kali ya, ke Jepang sekalian, jadi sekalian mendayung 2-3 malam terlampaui gitu. Oke. Itu alasan awalnya. Nah terus ketemu sama suaminya pas lagi sekolah S2-nya atau gimana nih? Sebenarnya itu agak apa ya? Agak ekstrim atau gimana? Bukan, agak kebetulan. Jadi apa namanya, Tapi sebenarnya kebetulan. udah lulus. Iya sebenarnya nggak ada kebetulan ya. Sebenarnya kan udah jodoh. Sebenarnya kan udah lulus, tapi kan apa namanya, visa aku masih tersisa gitu kan. Terus Jadi aku masih belum pulang. mensiasati. Nah, ketemunya di saat apa, periode aku antara aku mau sebelum pulang gitu, kayak gitu. Memang Jadi- kamu nggak boleh pulang. Iya, Itu aku tuh sebenarnya emang udah siap-siap jodohnya pengen di pulang. sini ya Kayak kan, gitu. nggak usah pulang. Nah, terus kok bisa sih Mbak memutuskan akhirnya mau nikah sama orang Jepang gitu? Kan maksudnya gini lah, oke lah orang Jepang mungkin ganteng, putih gitu kan ya. Suami saya nggak ganteng. Sama saya juga nggak Disclaimer. Terus Karena dari kenapa? awal saya nggak pernah mau lihat suami saya itu ganteng. Kebaikannya gitu. Bahkan kesan pertama tentang suami saya itu, waktu ada orang, kan kami ketemu di kampus ya, waktu itu kan lagi belajar bahasa Jepang, terus ada yang bilang tuh ada 2 orang Jepang datang, terus dia lewat kan, terus aku bilang aduh jelek banget orangnya. Itu kesan pertama. Nah terus kenapa akhirnya mau? Ya karena saya merasa rasanya inilah Nyaman. jodoh saya Oh, begitu. Emang udah kayak Dan ini sebenarnya ya. saya juga lupa sih kalau dia tuh orang Jepang gitu. Jadi ada hilaf mungkin. Tapi dia ke Indonesia, dia udah bisa bahasa Indonesia dong harusnya. Tidak, dia tuh ke Indonesia dia nggak bisa bahasa Indonesia. Belajarlah sama Mbak Hikmah ya Nah kan. terus saat itu dia itu butuh bantuan ke imigrasi, biasalah imigrasi Indonesia ya zaman ini. Orang diundang sebagai volunteer tapi visanya suruh ngurus sendiri dan visanya itu dikasih cuma sebulan sekali. Terus aku tuh kalau aku nganterin itu kalau misalnya datang itu
dibilang kurang ini kurang itu, nanti datang lagi dibilang kurang ini kurang itu, begitu. Kasian banget, udah volunteer tapi ngurusin sendiri gitu. Soal Lina, Apa sih kesimpulannya? kenapa lo bisa akhirnya ayo udah gue nikah sama orang Jepang gitu. Apa emang malas pulang ke Indonesia, malas nyari lagi jodoh, apa emang Enggak, sebenarnya apa namanya? Jadi kan pas apa ya? Pas oke lah ini orang suka sama gue kayak gitu. Terus tapi kan karena udah visa udah mau habis, enggak, visa udah mau habis ya udah aku pulang kan kayak gitu. Masa mau di sini ngendon terus kayak gitu kan. Tapi sebelum aku pulang aku udah ngomong telepon ke orang rumah kayak gitu. Orang tua gitu. Ke orang rumah ada nih ya ada cowok Jepang di sini nih yang ngedeketin aku kayak gitu terus katanya terus ibuku nggak mau nggak ini adalah ibuku nggak respon? bukan nggak respon nggak apa namanya responnya agak kurang positif. Ibunya aja nggak percaya kalau ada orang Jepang yang mau bukan itu. Oke, terus kayak gitu maksudnya aku bilang nggak cuma ada yang lagi ini, terus waktu itu udah responnya nggak gitu bagus kayak gitu. Ya udah sih, aku juga yang apa ya, nyantai aja, udahlah apa namanya, lihat aja nantilah ke depannya gimana. Juga nggak boleh GR banget gitu. Iya, kan. Terus ya udah apa namanya, ternyata pas sebelum aku kan dari awal udah bilang aku ini visanya cuma sampai sini kayak gitu, tanggal segini, dan aku setelah itu pulang, nggak bisa apa berlama-lama di Jepang lagi kayak gitu. Ya, dan si suamiku sekarang saat itu memutuskan untuk melamar. Tapi melamarnya itu nggak ini. Oh jadi yang kayak will you marry me yang Enggak kayak gitu, nggak pernah, enggak. ngomong apa biasa orang Jepang kok bentar deh, orang Jepang tuh kalau mau ngelamar cewek tuh gimana, penasaran kan, coba gimana Jadi emang dia orangnya bahasa Jepangnya gimana, mungkin beda, to the point mungkin beda-beda ya tiap orang kayak gitu. Tapi kalau dia waktu itu ngomongnya atas do kekonste kureru. Yang buat yang orang yang pengen ngelamar cewek Jepang misalnya, ini contohnya nih kayak gini nih caranya tuh. Salah satunya banyak ada kayak gitu. Sama dia. Oh, nah, dozo. Hai. Hai. Ikut. Biar kak. Say hi. So you should try Yeah, this. Ashiwa. It means blessing. Blessing. Ah, Blessing. it means blessing. Okay. Asa mo nagahidarimasu. Yes. Oh, blessing. Ashiwa means blessing. Oh, okay. Reward tarimakasih. Oh, terima kasih. So itu tadi yang punya restoran, dia pengen ikutan in frame guys, ya kan. Tapi dia orangnya baik, jadi kita dibolehkan untuk ngobrol-ngobrol di sini lama. Oh jadi kayak gitu. Terus berarti Mbak Ikma juga dibolehin nggak? Maksudnya orang tua sempat nggak yakin nggak sih kalau misalnya mau nikah sama orang Jepang gitu? Iya sih, karena kan nggak ada cerita pacaran, nggak ada apa, tiba-tiba aku tuh ngomong ada orang Jepang mau datang. Ala-ala ta'aruf gitu ya Mbak ya? Langsung. Kan sekarang lagi model kan, ta'aruf gitu kan? Iya ya, apa namanya? Kalau dipikir-pikir iya ya. Jadi Iya. kayak kalian berdua gitu semua ya, jadi maksudnya memang kayak udah jodohnya, maksudnya kayak Tuhan ngasih jalannya memang lewat itu gitu ya kan? Iya, jadi gini, suamiku tuh nggak pernah menyatakan cinta, kami tuh nggak pernah keluar berdua. Sampai waktunya dia melamar itu pun sebenarnya kami tuh nggak rencana keluar berdua, itu sebenarnya ada satu orang teman lagi keluar rame-rame. Cuma pas sampai kemana itu tinggal kami berdua saja. Nah dia merasa itu kesempatan untuk ngomong. Jadi mungkin dia nyaman karena Mbak Ikma selalu membantu dia saat di Indonesia. Jadi nah terus gimana caranya seorang pamatsu yang dingin jadi guys ya, suami yang baik main, aku udah kenal suaminya dia. Suaminya itu tuh bener-bener yang apa ya, diem gitu, maksudnya pendiam banget. Jadi ibaratnya di dorpon itu nggak Dingin banget kayak orangnya, tapi baik gitu, maksudnya orangnya baik gitu, tapi dia tuh emang cool banget gitu. Nah makanya penasaran itu gimana cara nembak Mbak? Jadi begini, banyak orang itu yang kenal kami di Kanazawa tuh ngerasa kalau aku yang nembak dia. Nggak mungkin orang kayak Pak Matsui, kayak Matsui sang itu gitu, kayak suamiku tuh menembak orang kayak aku tuh nggak mungkin orang kayak begitu tuh bisa aktif gitu tuh nggak mungkin. Jadi kebayang ya, lain kali kamu harus manggil dia sebagai bintang tamu ya. Oke, nanti kita Tapi itu undang mereka berdua ya. Nah, sebagai catatan ya guys ya, kalau kalian melihatnya itu agak aktif itu karena sudah ada pendidikan selama 20 tahun dari saya. Ya, pendidikan militer ala Indonesia. Bener itu. Cowok Jepang harus dididik sama Oh cewek bener-bener. Indonesia. Jadi
ya orang Jepang itu supaya dia itu meleleh apa istilahnya ya, supaya dia nggak kaku-kaku banget, jadi dilemesin, mikir emang harus ketemu sama orang Indonesia yang gitu ya. Jadi jangan, maaf ya guys ya, jangan merasa saya nyinyir ke semuanya. Kalau saya itu nggak nyinyir, itu anak saya akan bicara dari mana. Kebayang nggak kalau misalnya suaminya terus saya akhirnya anaknya Datar. nah, oh ya, dan suami saya ngelamar saya itu ya, jadi pada saat itu kami tuh naik taksi. Jadi sebenarnya kami tidak berdua-dua ya, Sama itu supir taksi. sama supir taksi Bertiga ya tetap ya. itu si suami saya itu bilang saya pengen nikah gitu. Namanya apa? Sama siapa gitu kan. Terus jawabanku sama siapa? Sama Hikmah. Terus langsung aku cuekin. Ya kan, terus ada kayak gitu. kayak nggak mungkin ya Oh gitu. udah gitu. Terus dia ternyata dia ngerasa kok didiemin, akhirnya dia ngomong lagi. Dan itu guys, oke, kalau kalian itu hanya bicara bahwa mukjizat itu hanya terjadi di masa lampau, di zaman Nabi Muhammad atau Nabi Nabi Musa atau entah itu zaman bahwil ya, mukjizat tidak terjadi pada tahun 1999 pada bulan 9 di satu Itu bilang itu tanggal nikahnya atau enggak, itu tahun lamaran itu karena jadi dia itu harus tahun dia minta nikah sama aku ya, karena itu dia harus pulang gitu loh dari Indonesia, visanya udah Sama ya habis. berarti ya posisinya. Tapi dia visanya yang habis udah. Kamu jangan nyamain aku sama kamu ya. Tapi kebalik ini ya posisinya. Tapi intinya adalah saat mau pisah harus menentukan. Nah, itu tiba-tiba dia itu ya ngomong begitu, terus aku tuh nggak ngasih jawaban, terus dia mendekati lagi berapa hari setelah itu tuh dia mendekati lagi, dia mau nikah sama aku. Berarti dia serius nih mbaknya, jadi pulang ke rumah. Nah, Oke, terus apa ngurus pernikahan beda negara tuh susah nggak sih, kayak misalkan soalnya kan pasti ada dokumen-dokumen, apalagi dokumen Indonesia ribet banget pasti, mungkin ribet ya, tapi aku nggak tahu gimana ribetnya gitu. Itu kayak apa mbak? Itu zaman baik tahun berapa? zamanku itu aku kan nikah tahun 2000. 2000. Milenial. Biar kamu diingat. Oh enggak, kebetulan saja ya takdirnya sudah nikah tahun 2000 itu. Jadi waktu itu tuh suami tahu ya, orang Jepang itu kan nggak bisa ngambil cuti lama-lama. Jadi suamiku itu cuma datang di pernikahan. Jadi kayak 2 hari sebelum pernikahan sama beberapa hari setelah pernikahan itu ada di Indonesia. Jadi pulang pergi total seminggu. Nah, untuk surat-suratnya semua itu aku yang menyiapkan. Apa aja sih dokumen-dokumennya mbak biasanya mbak? Waktu itu kok apa ya? Ya surat keterangan bahwa dia maksudnya masih belum nikah, masih single kayak gitu. Surat singlenya, surat status ya. Ya kayak gitu. Terus paspornya dia ya, kalau nggak salah paspor yang aku ingat itu. Guys, diingetin nih kalau kalian ya butuh informasi bagaimana caranya menikah, mengurus dokumen untuk menikah sama orang Jepang, mungkin ini bisa membantu. Jadi yang pertama surat keterangan masih lajang, Iya, yang dari kedua Jepang. kopi pasportnya Mbak Hikmah dan dia apa Iya, gimana? Apa dia doang? Dia sih Dia, enggak, kopi paspornya ya. dia. Nah, cuma masalahnya di Indonesianya kan ruwet. Kalau di Indonesia kalau mau nikah kan harus dari apa? Surat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ya, jadi aku sendiri, RT aku sendiri. Nah, gini masalahnya satu lagi. Kan ke KUA. Sudah semua surat itu lengkap ke KUA. Pas itu sebenarnya pindahan rumah. Mbak Hikmah pindahan rumah. Iya, dari rumah yang jadi, satu itu ke oh ya rumah yang domisili lain. ya, surat Hah? domisili. Enggak. Pas rumahku tuh pindahan. Jadi keluargaku tuh pindahan. Pindahan kota apa? Pindah rumah. Oh, pindah rumah. Rumahku yang satu itu dijual, pindah ke rumah. Enggak beda jauh Alamatnya sih ya. kampungnya sih. Tapi alamatnya kan beda jadinya. Alamatnya beda. Beda lagi. Masalah itu Namanya juga di orang dokumen. tua aku jadi sibuk pindahan, nggak sempat bantuin ke KUA. Sampai sama orang KUA itu dikira aku tuh nikah apa? Siri. Apa Mau nikah? kawin lari ibaratnya. Gitu karena aku tuh datang ke KUA sendirian. Tapi sama nggak sih kayak gitu dokumen-dokumennya kalau yang kan Mbak Hikmah tahun 2000 nih, kalau lu tahun berapa? 2017. 2017, berarti kan udah 17 tahun kemudian kan, berarti ada perbedaan nggak? Sebenarnya samanya itu adalah ya apa namanya, nggak bisa cuti lama-lama orang Jepang kan. Jadi kalau kalau kasusnya suamiku itu dia datangnya cuma 2 hari, nggak ada seminggu, bahkan nggak ada kayak gitu. Jadi hari Jumat di sini di Jepangnya itu kayaknya lagi tanggal merah itu dia berangkat,
terus nyampe ke Indonesia Sabtu, dan itu hari Sabtu itu kita masih ngurusin ngambil, jadi ada surat dari Kedubes Jepang yang di Jakarta itu yang harus diambil sama orangnya sendiri, nggak boleh diwakilin bahkan sama aku sendiri. susah Ya, jadi ada peraturan yang baiknya beda juga ya. dulu ada gitu. Enggak. Itu ada kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar yang bikin stres itu karena hamil satu, bayangkan nggak ada. Jadi di rumah itu lagi ada pengajian yang sebelum jam itu kan biasa orang-orang ibu-ibu pengajian tuh ada ngumpul-ngumpul. Aku yang nggak hadir kan masih harus mondar mandir kayak gitu. Terus ya udah Jadi dia benar-benar sendiri ngurusin semuanya ya. Dia Sama nih berdua nih kasusnya sama cewek-cewek strong ya. Dia datang Hamin 1 itu hari pagi-pagi udah pajak apa namanya ngambil surat segala macam bla muter-muter, terus sorenya dia baru ngepas baju buat besoknya kawinan. Ya udah besoknya kawinan. Oh jadi kamu nikah di Indonesia nih? Bagaimana juga nikah di Indonesia? Nikah di Indonesia, kalau aku zamannya itu jadi dia ngirim foto jas-jas yang dia pakai di Jepang. Waktu itu belum ada SNS guys ya, belum apa, jadi kirim foto dicetak, dikirim mana jas mana yang paling bagus. Dikirim pakai apa Mbak? Pos. Tuh susahnya nikah zaman dulu tahun 2000 ya, lu kalian tuh mesti harus kayak ngirim pos juga buat kayak zaman sekarang kan kayak ini kan buat baju wedding gitu kan, baju nikahannya gitu nih. Kita kan bilang fitting bareng. Nah, ini harus pakai pos. Kalau kamu pakai apa? Kalau kita tuh nikahnya adat Jawa. ada Jawa. Jadi ngira aja cewek ngira, terus dia datang hari Sabtu fitting. Ternyata kan dia kan pendek, jadi dia harus ada yang dilipat-lipat, ada yang dijahit-jahit. Kalau dia keluarin jas-jas yang dia punya, tuh dia foto, tuh dia kirim, tuh dia kirim. Gila itu usaha banget sih ya, ada yang cengin jempol sih Pamat sih, TOP Pamat sih. yang bikin stres itu sih kalau aku sih namanya Hamin 1 itu masih harus modal-modal ngurusin ngambil surat-surat. Dan yang lucunya kalau zamannya Mbak Hilma, iya nggak sih dimintain surat keterangan berkelakuan baik dari Kapolres ke Kapolsek. Enggak, kayaknya kalau zamanku enggak. Iya, aku tanya, lah dia kan nggak tinggal di sini, dia jangan dimintain. Enggak, zamanku padahal dia suamiku tuh justru punya pengalaman setahun kan tinggal di Indonesia. Aku dimintain sama orang tahu aja sih. Indonesia. Coba deh, coba tolong ya teman-teman. Coba ada nggak yang punya pengalaman sama kayak gini? Itu kalau nih tempat aku nggak tempat tinggalnya aku doang, atau emang zaman sekarang mesti kayak gitu, aku nggak ngerti deh kayak gitu. Jadi Tapi agak aneh sih. jadi Oh mungkin dia minta surat keterangan baik dari Jepang. enggak, aku yang datang ke Kapolsek apa Kapolda, dia lupa aku. Terus apa namanya? Saya datang gitu terus jelasin intinya keperluannya apa gitu, terus aku bingung deh. Bukan surat keterangan baik dari negara Jepang, bukan? Bukan dari Indonesia. Bingung nggak sih? Bingung nggak lo? Tapi by the way, ini mohon maaf sebelumnya ini Mbak ya. Kan pasti kan orang Jepang kan agamanya kan bukan Muslim kan ya. Dan mereka sudah kayak maksudnya pernikahannya secara Islami atau cuma kayak tulisan adat gitu ya, terus apa kayak catatan sipil Pernikahannya secara Islami, dan memang aku pertama kali itu nolak dia. Aku bilang sama dia, nggak mau kamu nggak Muslim kok. Iya, karena kan butuh imam juga kan ya Mbak ya. Terus ya dia bilang enggak, saya sudah mengamati, sudah hafal gitu. Terus aku malah gini, udah kamu pulang aja, kan dia tuh pulang terus mau kembali lagi ke Indonesia setelah berapa bulan, 4 bulan pulang, mau ke Indonesia sebulan 2 bulan gitu loh, menetap gitu. Saya bilang enggak, kamu pulang aja ke Jepang, terus nanti kamu pikir lagi masak-masak mau masuk Islam apa enggak. Kalau misalnya Karena kan agama itu kayak itu kan kepercayaannya Mbak ya, nggak bisa kita paksain juga gitu. Ya kalau memang kamu ngerasa kesulitan ya nggak usah dilanjutin juga, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa oke aja, nyaman, ya saya gitu, jadi saya ya siap menantimu di sini. Tapi kamu ada niatan nggak pengen pindah WNA gitu? Sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya kita aku sama suamiku mau jalan-jalan ke luar negeri dan dia yang nyantai-nyantai karena nggak perlu orang Jepang kan paspornya. Paspornya si Jepang itu sakti ya. Paspornya Jepang kan sakti kan, dia nggak pernah dia tuh mikir-mikir harus apply visa dan segala macam kan. Sementara kita yang harus beberapa bulan sebelumnya itu harus yang apply visa dan itu tunggu dulu diterima berapa enggak, lolos atau enggak kayak gitu. Dan itu kadang-kadang pikir aduh enak banget ya apa namanya punya paspor Jepang, coba paspor aduh ganti paspor. Tuh kan yang kurang rasa WNI-nya siapa? Jangan menilai berdasarkan bener nggak menilai rasa. Kalau aku terus aku mau ganti warga negara Jepang, kayak gini Jepang mending Indonesia multikultural. Nah tapi ya
sampai sekarang paspornya masih paspor Indonesia, masih paspor hijau biru sih. Terus apa namanya pertama kali ini kan Baik mah ke Jepang tuh kapan tuh? Kamu langsung jadi dari habis nikah langsung ke Jepang, langsung diajak ke Jepang atau gimana? Iya, jadi Kan ada surat-surat yang kayak misalnya harus bikin residence card kan, jadi kan ada enggak ada aturan. jadi zaman tuh dulu itu kan masih agak longgar peraturannya. Jadi pakai visa turis. Visa turis dikasih 3 bulan. Jadi habis nikah kira-kira 5 hari nggak sampai 5 hari itu langsung aku udah di Jepang gitu. Jadi nyampe Jepang langsung ngurus pindah penduduk ya. Oke. Aku sama. Jadi masih turis lagi. Karena kan visa lo kan udah mati Jadi kan? kan visa awalnya aku datang ke Jepang pertama kali itu pakai visa pelajar. Visa pelajar aku udah lulus terus aku pulang terus nikah sama dia. Selama dia balik ke Jepang, dia langsung ngurus apa. Kamu bareng sama dia atau kamu Enggak, dia besoknya setelah nikah dia langsung pulang kayak ini. Wah, lu ada bulan madu juga. Iya, bulan madunya itu baru tahun setelah. Enggak kan. Jadi sebulan setelahnya aku nyusul ke Jepang ya itu pakai sama tuh kayak Mbak Hikmah pakai visa turis dulu yang 3 bulan yang 90 hari kayak gitu. Terus itu jadi apa namanya residence card jadi kayak gitu baru deh. Terus ada kayak misalnya nih kan kita kan punya surat nikah dari Indonesia kan, karena di Indonesia kan. Nah, ada nggak kayak misalnya kita bikin surat khusus, maksudnya kayak tanda tangan juga surat di Iya, Jepang sini. itu surat nikahnya. Kalau kamu juga diterjemahin kan? Diterjemahin terus didaftarin pernikahan Daftarin di Syakusho termasuk buku disahkan. nikahnya. Buku buku nikahnya nikahnya dibawa satu ya. Enggak, aku nyuruh suamiku bawa dua-duanya biar siapa tahu butuh. Terus ternyata Ya nggak tahu, pokoknya intinya dia nggak tahu ini. Ya, gue jadi bingung. Ya nggak tahu. kalau kasusku itu buku nikahnya diambil satu, jadi Diambil satu. Aku Ya, ambil jadi dipegang kayak sama sebagai Syakusho. catatan di Syakusho. Jadi Syakusho itu City Hall itu ibaratnya kayak apa sih Mbak? Kantor kelurahan. Kantor siapa? Kantor wali kota kali ya, balai kota. Kamar Mas. Terjemahan bahasa Inggrisnya aja City Hall. Lah kok kantor kelurahan? Nah terus udah nyampe ke Jepang, terus apa namanya ketemu tinggal sendiri atau tinggal bareng mertua? Nah pertanyaannya gimana mertuanya?